orang yang bisnisnya benar-benar pebisnis ya, kalau aku ajak podcast, dia langsung mau. Dia tidak melihat seberapa besar podcast kita, tapi selalu melihat opportunity. Nah, bisa kamu fokusnya ke brand, tapi ke personalmu juga bisa. Saya hanya bertemu dengan kakak saat ini, tapi ini akan menyebar dan dilihat oleh beberapa Seluruh dunia. orang, betul gak? Jadi untuk kalian yang mungkin mau menawarkan produk, ini cocok banget di sini. Ya. Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-27 guys. Masih bersama saya, Anthony Skywalker. Ya guys, ini aku matiin HP dulu. Ternyata HP-nya belum dimatiin. Ya guys, jadi gini, kita di episode ini mau ngomong soal public speaking ya. Kenapa kita mau ngomong soal public speaking? Karena masih banyak ya teman-teman kita itu diajak podcast masih malu-malu. Mau ngobrolin soal bisnisnya, untuk personal branding dirinya itu masih malu-malu. Jadi sebetulnya apa sih kendalanya untuk malu-malu ya? Padahal itu adalah bagian dari pekerjaan untuk menjual ya, menjual produk yang kita jual atau menjual kemampuan diri kita ya. Nah, ini juga spesial guys karena edisi kali ini adalah edisi reunion. Jadi aku mengundang ya temanku, teman kantor ya. Namanya Halida Diah Palupi. Halo, assalamualaikum Hal. Waalaikumsalam. Wow, kita aku panggil Hal ketemu. ya, kayak biasa di kantor ya. Boleh kakak. Ya, boleh kakak. Halida ini career woman ya. Terima kasih. Dulu kita ketemu di sebuah travel ya. Betul. Kamu dulu sekali. jadi apa di sana? Saya jadi admin. Oh ya, terus aku jadi apa di situ? Jadi tukang potret. Tukang potret. Enak aja, aku dulu manajer di situ. Walaupun underrated gajinya. Aduh, nostalgia sekali. Aku dulu apa istilahnya communication manager ya? Iya, di situ betul. Ya. Marketing communication manager, aduh belibet deh. Saking lamanya, tahun berapa ya itu ya Hal ya? 2018-19 lah. Ya, terus kamu udah nggak di travel itu lagi? Sudah tidak. Alhamdulillah. Jadi guys gini ya, aku cerita sedikit soal Halida ya. Halida ini waktu aku masuk ke travel itu, dia tuh orangnya masih muda banget. Umur berapa Hal? 20 ya? 19 tahun dong. 19 tahun ya? Masih imut-imut ya, gitu. 19 tahun guys, tapi aku ngeliat waktu itu, gila ini anak ya. Ini anak ya. Kalau nggak ada dia, ini perusahaan nggak jalan loh. Jadi dia sudah cekatan gitu ya. Profesional, satu ya, dia profesional. Aku di waktu itu sudah umur 40 ke atas ya, 40 ya di situ ya. Jadi aku ngeliat dia, ini orang kok dewasa banget, umur masih sekian ya. Terus dia punya public speaking yang bagus. Wah, terima Ya. kasih. Terus dia belajar bagus. Maksudnya kalau aku ngajarin sesuatu sama kamu, cepet ya. Sampai masalah IT pun waktu itu inget ya nggak? Ini Hal. Kamu Iya, kalau mau betul. masuk router kayak gini ya, gini ya. Jadi itu kenapa kok bisa gitu? Nah? Ya, karena yang pertama ya, teman-teman semua ya, saya share. Kita tuh kalau diberi info sama orang, meskipun teman, orang terdekat, saudara, kita harus memperhatikan. Jadi meskipun kayak ini loh, aku punya sedikit ilmu buat kamu. Ilmu meskipun sedikit apapun, itu sangat penting bagi kita. Mungkin pada saat itu kita akan melihatnya apa sih ini belum berguna untuk kita. Ya. Tapi suatu hari nanti itu akan menguntungkan kalian semua. Ya, tuh. Jadi seperti itu. Ngomongnya loh guys, udah kayak 40 tahun aja. Tapi wajah masih muda. Oke, ini kita nostalgia dulu ya, nostalgia kita ya. Ini waktu kita di mana? Di Bali ya ini ya. Betul, Ya, di Bali. Iya bener juga kamu bilang aku tukang potret tuh. Betul. Nah, jadi
kita tuh kerja 5 hari di kantor ya. Kadang kita hari ke-6 ke-7 kita bawa tur ya. Betul, liburan. Liburan. Enggak, kerja capek juga ngurusin orang. Enggak, aku nggak ngerasa liburan waktu itu. Liburan sambil kerja Nah, ya. kalau orang biasanya ngelihat, wah enak ya kamu kerjanya kayak bisa jalan-jalan kemana. Padahal ya capek juga ya. Capek banget. Ngurusin orang kita harus bangun lebih pagi. Betul. Dari mereka ya, dari PEX ya. Apa istilahnya? Customer. Iya. Ya itu ya. Terus kemudian kita sarapan lebih pagi. Betul. Mereka itu startnya jam 6 ya. Jam 2 itu udah harus standby. Ya. Aku udah harus morning call, halo Bapak. Belum lagi kalau gitu. kita ngurusin event malam ya. Iya, betul. Malam event kita tidurnya paling carry dewe istilah wong Jawa itu ya. Paling capek banget dan bangunnya lebih pagi. Betul. Itu sakit semua loh badan. Aku baru ngerasa itu, wih gila ya gitu lah. Dulu kita kayak gitu ya, gitu ya. Belum lagi di kantor ya. Kita kerja di kantor ya. Belum lagi underrated. Banyak deadline ya, harus selesai Iya, gitu kan. Ya gila, aku kadang itu mikir, aku ingat, aku sebenarnya kan nggak ngelamar kerja waktu itu. Aku yang dilamar kan sama bosmu kan waktu itu. Aku dilamar untuk, jadi pas aku masih ngojek waktu itu, aku inget, aku ngojek sambil bangun usaha lagi kan. Jadi kadang tuh diajak ke kantor. Awalnya gini, lama-lama dibujuk ya akhirnya masuk situ juga. Tapi kalau nggak masuk situ nggak kenal saya. Iya benar. Ya Halida ini profesional sekali ya. Jadi ini ya ada foto kita lagi ya ini ya. Hujan-hujan ya. Hujan-hujan. Fotoku banyak foto yang nggak aku simpan ya. Sayang banget bener. Kemarin aku cek kok nggak ada di server itu yang ini. Ini kita di Selecta ya waktu itu ya. Iya betul, di Selecta lagi nemenin customer. Kebetulan pas hujan. Wah, Tapi show must go on ya. Hujan bukan halangan. Bukan halangan karena customer wis kadung bayar. Mau nggak mau kita harus layanin. Kalau kita tur sendiri nggak pakai travel, kita bisa tunda malas-malasan dulu di hotel kan gitu kan. Kalau Betul, kita tur bisa. sendiri. Sekarang aku mau tanya ya, kalau kamu misalkan jadi orang, kamu kalau mau tur itu mau pakai tour and travel apa jalan sendiri? Kalau saya individu berangkat sendiri. Lebih enak ya? Freedom ya? Iya betul. Freedom. Tapi kalau saya ajaknya banyak customer atau banyak orang Nah, yang itu enggak ikut, lagi lah. Itu saya kan- akan selalu pakai travel. Ya itu kan mengkoordinir. Tapi kalau kita sendiri, kalau aku sih nggak milih. Soalnya kayak bisa kalau jalan ke Singapura, aku malah pengen naik MRT-nya, malah milih itu. Coba lihat itu kalau kita bawa tur ke Singapura. Paling cuman turun dari bis, pokoknya foto, Iya, Merlion, betul. selesai. Lumayan. Ayo balik lagi. Ujung-ujungnya apa? Belanja. Iya nggak? Ayo bener nggak? Pokoknya kemana aja orang Indonesia tuh intinya belanja ya gitu kan, bener nggak? Betul sekali, lebih Sampai tepatnya aku gitu. capek aku, wah ini orang ini kok cuman belanja, padahal kalau kita kan pengennya sightseeing ya. Iya, nikmati waktu dulu ya. Tapi memang lebih dominan itu belanja. Mungkin Karena kita di, orang Indonesia. di suatu icon cuma foto aja 1-2 Iya. gitu. Padahal kalau aku serunya tuh ya naik kendaraan umumnya di negara itu ya, gitu kayak gitu ya. Betul. Tapi kita kalau ke luar negeri nggak pernah bareng ya? Enggak, aku waktu itu ke luar negeri tuh juga nggak bareng sama kakak sih. Enggak ya. Nah, pokoknya harus ada standby di kantor ya. Kalau dia lebih banyak standby di kantor. Kalau Iya. gathering lebih banyak aku yang dikirim ya. Karena kan Markom. Markom ya. Markompret. Markompret. Nah, ini waktu kita gathering ya. Pernah kita ditugasin gathering ya. Catering Nah, sampai malam. Jangan salah guys, aku sama Halida itu juga pernah berantem sampai dia nangis guys. Kamu masih ingat nggak? Kenapa? Masih, jadi waktu itu kebetulan kakak itu ditugasin buat ke Kuala Lumpur. Iya. Ya, karena mungkin miss atau waktu itu deadline-nya banyak, akhirnya Dia terlalu beban, kompor, kerjaannya iya. terlalu berat. Akhirnya miss, aku jadi di sana kacau balau karena missnya dia marah-marah, dia nangis guys. Tapi setelah itu kita oke ya. Oke, karena kan udah Selesai. selesai. Masalah selesai sampai dia nangis guys. Aku nggak disapa berapa lama waktu itu sama dia. Aku ingat 1 minggu. Masih ingat ya 1 minggu ya. Iya, karena kan
Kalau ngambek lama. Ngambek lah. Apalagi kalau lagi mens. So ini sama teman-teman kita dulu ya. Itu kenapa itu kok anunya burem itu, kamera? Itu kayaknya Ada satu kameranya burem. tadi sempet kaget, aku kira apa itu penampakan, tapi kenapa penampakannya kok blurnya Ya, cuma ya. di situ Ini gitu kan? sama teman-teman kita kantor ya. Itu Iya, ada betul. Gea, Fani sama itu kamu ya. Iya, Ini sama saya. nih Mbak Cantik nih. Halo Mbak Cantik, dapat Onik salam. Onik Iya, ya. betul. Onik, apa kabar Onik? Dia bukan teman kantor tapi ikut nimbrung waktu itu ya. Jadi kita waktu itu jalan-jalan ya, ya berantem urusan kantor. Jadi setelah itu lupa ya, gitu ya. Profesional banget, tapi setelah 1 minggu. Ya harus gitu Ya. sih. So, kita balik lagi masalah public speaking ya. Iya. Public speaking itu seberapa perlu sih menurutmu? Ya, jadi gini ya, untuk di saat ini public speaking itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena yang pertama itu dalam kita kalau punya usaha, promosikan suatu hal itu penting banget public speaking. Public speaking itu bukan cuma kita bisa bicara di depan umum ya, tapi bagaimana kita mengolah kata agar kata itu enak banget didengar sama audiens. Nah, jadi intinya tuh kita menginformasikan apa yang kita jual ya. Betul Kita butuh sekali. mengkomunikasikan itu ke calon customer ya. Iya betul, karena Nah. kalau kita cuma sekedar ngobrol biasa gitu itu susah, dapat feel ke customer itu susah banget gitu. Cek, kamu sekarang kerja di mana? Wah, saya di mana-mana. Enggak, maksudnya kamu, iya aku lupa nanya tadi. Kamu ngantor di mana sekarang? Kalau Manager sekarang sih- katanya manager shop ya, shop manager Oh, sekarang. shop manager. Sekarang sih di mall ya. Mall. Mm-mm. Kayak aku dulu dong kerja di mall ya. Di mall sekarang. Kantorku dulu kan di mall, di cabang yang Oh, mall. iya, kan bareng sama saya. Iya, tapi di anu terus guys, apa namanya? Dijajah terus sama anak-anak untuk drama Korea biasa. Biasalah. Nah, itu ya, jadi public speaking. Nah, itu kamu belajar itu punya mentor nggak? Punya guru nggak? Maksudnya dari mana kamu bisa? Ya kalau aku lihat sih public speakingmu sih lumayan sih di atas dari kedewasaan umurmu sih kalau aku ngeliat ya. Jadi Wah, terima kasih kakak pujiannya. ya itu sih ya cuman buat podcast ini aja sih Muji. Iya. Nggak, itu kamu belajar dari mana? Jadi berbicara mengenai mentor, sebelumnya tuh udah pernah belajar sendiri ya. Tapi kebetulan di tahun 2016-2017 itu saya dipertemukan oleh Bu Cita Komaria. Siapa itu Bu Cita? Itu dosen saya yang ngajari saya khusus public speaking. Oh, kamu dulu kuliah di mana? Saya di penerbangan. Penerbangan? Iya. Loh, itu piye? Maksudnya kalau lulus tuh jadi apa? Pramugari gitu? Jadi pramugari atau ground staff. Oh, ground handling ya? Betul Ngurusin sekali. tahu ground handling guys? Ngerti oh ground handling kamu? Bi? Hah? Gak ngerti ya? Jadi ground handling itu jadi lebih ke di bandaranya ya, bagian Ya, tiketing, check-in betul. counter, Terus gitu, apa itu customer service. Yang untuk apron ya? Iya apa betul, apron? boarding gate. Ya, gitu. yang ngurus-ngurus. Pokoknya semua urusan administrasi di belakang layar. Iya betul. Ya, di belakang layar dari passengers ya. Nah, itu aduh ya kalau kita tahu ground handling sebenarnya standarnya kita ngerti ya yang sekarang nggak sebetulnya kenapa banyak kecelakaan kita tahu kenapa ya. Iya. Kenapa ya kan kita sama-sama nggak usah diomongin di sini. Jadi sebetulnya ada standarisasi yang nggak dipenuhin yang kalau kita yang sudah pernah belajar ground handling itu Iya, ya paham lah paham. kan. That's why gitu ya. Jadi alasannya mengurangi cost ya, tapi itu sebenarnya sangat berbahaya. Oh, kita sekarang nggak ngomongin itu. Nah, jadi dari mentor itu kamu belajar apa? Yang pertama lebih belajar untuk mengolah kata, itu penting banget. Mengolah kata itu contohnya gimana? Gini, Misalkan kalau ngomong, semisal aku sayang kamu gitu. Mengolah katanya gimana? untuk biasa ya mungkin Tak ya tes aku ya. sayang kamu gitu, aku sayang kamu. Itu biasa. Biasa. Tapi Terus kalau itu- sebagai public speaking, ketika mau ngomong aku sayang kamu gitu gimana? Kalau untuk di public speaking, dalam aku sayang kamu, sayang di sini mungkin kalian mengartikan untuk suka, perhatian seperti itu. Kalau dalam public speaking seperti ini.
Jadi saya di sini itu sangat peduli kepada Anda. Wow, ya. Jadi seperti itu. Rungokno iku guys, wong-wong lanang yo. Bi rungokno bi. Bahasanya berbeda ya, Iya. olah kata ya. Kenapa? Karena kalau aku sayang kamu itu satu individu ke individu lain. Ya. Kak, aku sayang kamu nih, kayak gitu. Tapi saat kita menjadi public speaking atau kita sebagai MC gitu, itu kalau aku sayang kalian itu nggak enak banget. Jadi saya berdiri di sini, saya menjelaskan ini karena saya peduli Oke. akan Anda semua. Saya berdiri di sini karena saya mengundang Anda untuk berbicara di sini di podcast saya. Aduh, gak enak banget hal. Aku nggak apa adanya gitu. Ya itu bisa menjadi ambigu nggak sih arti-arti kata itu? Bisa banget jadi ambigu ya. Nah itu biasanya perempuan itu. Iya. Langsung iya, kena kau. Gitu ya. Saya Jadi kan pasti ini apa ya gitu. mengungkapkannya muter gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya karena kan kita bicaranya di depan ya. Audiens kita kan lebih dari satu orang, banyak gitu. Akhirnya kita selalu bilangnya ke Anda semua. Akhirnya semua Oke. menerima ucapan dari saya. Kalau saya hanya bilang aku sayang kamu itu satu orang, satu individu. Ya memang satu individu gimana? Enggak, kalau untuk di public speaking yang kita biasa yang mentor di depan atau di MC Oh, iya. kita harus Karena banyak bilangnya orang semua ya? banyak orang. Kalau cuma aku sayang kamu lainnya iri dong. Itu ada itu kayak Raja Brunei itu. Mhm. Orang kalau konser kan banyak orang. Karena dia kaya, dia manggil pemusik itu. Dia bangun tidur ya pemusiknya main di depan dia pakai piyama. Kalau gitu gimana ayo? Ayo kayak gitu. Oh, itu uang yang berbicara ya. Terus ngomongnya mesti gimana ayo? Ayo. Kalau untuk yang itu kan pasti ada perjanjian nih, minta tolong. Nggak mungkin kan langsung, saya panggil kamu ya gitu. Oh, gitu ya. Pasti kan dihubungi dulu, besok saya panggil kamu Oke, ya oke. gitu. Oke, kan. masuk. Iki dawa guys nanti omong terus. So, jadi definisinya apa sih? Kalau menurutmu public speaking tuh apa? Definisi artinya apa? Yang seperti saya ucapkan tadi ya, yang pertama itu komunikasi di depan umum. Ya. Karena kita memberikan informasi ya. Informasi yang kita berikan itu juga termasuk public speaking. Hanya saja public speaking itu lebih diolah dalam pengolahan katanya, Kak. Oke. Pengolahan katanya itu udah sesuai secara baik atau benar. Ini berasa seperti itu. kuliah aku. Ya terus? Iya. Terus? Kemudian yang kedua itu ini bisa nggak, enak nggak ya didengar sama audiens seperti itu. Berarti intonasi penting ya? Intonasi sangat penting ya. Tinggi rendahnya suatu kata itu sangat mencerminkan. Ya. So. Ini ngomong intonasi nih. Aku kan dulu ada di episode berapa ya ngobrol sama produser sama Harry Su soal kelemahan nih. Menurut kita teknologi itu nggak menyenangkan ya. Kalau kita ngomong lewat WhatsApp itu kan ambigu ya. Oh iya betul, Ya, karena sekarang, nggak ada nadanya. Ya, kemajuan teknologi ini kan sekarang udah tergantikan sama emoticon apa. Ya nggak ada intonasi. Kamu tuh setuju nggak itu apa ya istilahnya suatu kemunduran nggak sih itu dalam berkomunikasi gitu loh? Itu enggak sih. Sebenarnya karena teknologi yang utama itu sangat membantu ya, membantu sekali. Tapi memang kalau dalam pesan WhatsApp tidak ada intonasi, tapi bisa ditekankan dalam sebuah ini tanda Emoticon. petik, titik atau koma atau tanda seru dan tanda tanya. aku nggak mikir tuh kalau itu pokoknya pengennya titik aku tetet gitu aja nggak sampai mikir ke sana. Kadang emoticon kadang kita lagi kesel ya Iya. supaya dia nggak kelihatan kesel aku senyum padahal aku kesel. Sebenarnya sih kalau dalam berpesan, kirim-kirim pesan melalui media sosial, WhatsApp, seperti itu bisa dicek detail di titik sama komanya. Tanda Tapi seru. orang nggak punya ilmu itu kayak kamu, gimana yo? Kan nggak semua orang punya ilmu kayak kamu. Iya, betul sih. Karena Bagiku ya, masalahnya itu di situ. Jadi akhirnya orang menerjemahkan tuh bias. Antara kamu sebetulnya nggak marah ya, tapi artinya lagi nggak enak si yang nerima, akhirnya dibilang marah. Pada tulisan marah sama nggak ada emotikonnya Nggak ada lagi marah, emotikonnya, tapi iya. diomong kasar gitu kan tergantung yang nerima aja kan. Nah itu nggak tahu ya, bagi aku itu apa ya, komunikasi yang membuat nggak enak gitu loh, nggak ada pertemuan kayak gitu ya. Kayak misalkan kita mau
kamu punya pacar lah misalkan ya, punya pacar. Kalau ngomongnya di WA terus kan nggak enak sih. Ya nggak enak. Nggak enak tuh, nggak ada intonasi itu ya. Betul, karena kan kita juga tidak mengerti atau tidak bisa memahami ini lawan bicara saya tuh kondisi hatinya sedang baik atau tidak seperti itu. Ya, oke. Ya, berarti memilih kata-kata itu juga penting ya. Penting banget, karena kan kadang kita menilainya ini memang udah kebiasaan ya, tapi orang lain yang menerima bisa jadi tersinggung, itu banyak sekali. Makanya kenapa penggunaan titik koma itu sangat menguntungkan ya, maksudnya kita bisa paham, oh ini nadanya seperti ini, oh ini nanti lanjut berarti seperti ini. Jadi kalau kita kirim pesan kayak bisa, koma, silahkan, oh berarti diperbolehkan. Kalau cuma bisa silahkan, ini silahkan yang mana ini gitu. Ambigu jadinya. Ya itu masalah yang nerima juga ya ketika ini ya. Nah, oke. Kita memang harus positif vibes sih, maksudnya kan, oh ini mungkin maksudnya baik wes gitu aja. Oke, jadi begitu. Nah, sekarang kalau misalkan podcast ini, podcast itu adalah bentuk public speaking bukan? Iya betul. Kalau menurut saya, podcast sendiri itu juga bentuk dari public speaking. Mungkin guys, untuk saat ini ya, saya hanya bertemu dengan kakak saat ini. Tapi ini akan menyebar dan dilihat oleh beberapa seluruh dunia orang, betul. Bisa dicek juga. Jadi untuk kalian yang mungkin mau menawarkan produk, ini cocok banget di sini. Ya. Gitu. Dan cara komunikasi podcast itu kan berbeda, value-nya ya. Iya, betul. Apalagi personal branding ya. Ya, maksudnya ini kan tujuannya untuk personal branding. Bisa kamu fokusnya ke brand, tapi ke personalmu juga bisa. Nah, ada yang menganggap ini hanya sebuah main-main gitu loh. Tapi ini pengalamanku ya. Orang yang bisnisnya benar-benar pebisnis ya. Kalau aku ajak podcast, dia langsung mau. Nggak pakai titik koma. Dia tidak melihat seberapa besar podcast kita, tapi selalu melihat opportunity. Nah gitu. Nah kayak Halida ini guys. Begitu aku ajak, langsung mau dia. Karena opportunity dia untuk personal branding, bener gak? Iya, betul banget. Kan dari sini kan, tadi beberapa bisa tahu, oh itu loh ternyata Halida gitu. Kalau ngomong, nggak ada komanya, semua terus aja, nggak ada titiknya lagi. Gitu ya, menguntungkan apalagi untuk yang di luar sana yang udah punya bisnis ya. Ya memang mungkin kalian menilai, oh ini apa cuman gitu kan. Nah bedanya kalau pebisnis yang serius, ini menurutku ya. Podcast itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Betul. Karena memang kita harus mengutamakan promosi ya. Ya, betul. Apapun is opportunity ya. Semua everything is yang kamu lihat itu opportunity. Ya, itu kalau kamu ngelihat kayak gini ya benar banget. Nah, ini cara berpikir Halida yang masih umur 24. Iya. Masih muda banget, guys. Aduh, kayak umurku juga masih 17. Iya dong. Jadi itu ya. Jadi dewasa atau enggak itu sebuah pilihan ya. Bukan masalah umur ya. Bukan, semua itu tidak bisa dilihat dari umur ya. Kayak aku gini kan masih kayak anak kecil. Iya, baby face banget. Oke guys, jadi gitu ya. Sekarang gini, banyak kan orang diajak bicara di depan umum, dia akan merasa takut ya. Terus takut bicara, kemudian nggak ada kepercayaan diri. Nah, kamu pernah nggak sih ngalami kayak gitu? Pernah banget pastinya ya. Pernah banget ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ya. Kalau ngomong di sini nggak ya, cus gitu, nggak ada komanya, udah nggak ada titiknya gitu ya. So, kamu bisa ngasih tips nggak? Bisa gimana? banget. How to deal with barrier sama obstacle itu ya, obstacle yang orang selalu nggak percaya diri, bahkan ada yang sebetulnya bisnisnya besar tapi dia memang belum, jiwanya yang belum pebisnis ya, tapi dia mau ngomong nggak mau gitu, takut gitu, apa sih aku ini apa sih kayak gitu. Iya, mungkin takut lebih sebetulnya ngomongnya gini, podcastmu tuh apaan sih gitu, cuman ngomongnya nggak ada, itu dibalik gitu. nggak itu gimana kamu ngatasinya? Nervous ada kan gitu? Oh iya, kembali lagi ya.
Kalau untuk nervous itu pasti ada. Semua individu itu Dan itu pasti malah bagus ya? nervous. Bagus banget karena kita kalau lagi nervous kayak, aku kok deg-degan ya. Excited. Berarti aku harusnya tuh nggak deg-degan lagi kayak gitu. Sebenarnya sih dulu juga pernah ngalamin ya di mana fase tuh nggak percaya diri. Kalau ketemu pacar deg-degan nggak? Deg-degan dong. Deg-degan dong. Berarti sekarang deg-degan dong. Masih deg-degan. Ada cowoknya di sini guys. Oke, lanjut intermezzo. Ya, minum dulu nggak apa? Minum. Ya, terima kasih. minum. Minum dulu ya, geng. Minum. Jadi deg-degan itu bagus sebetulnya ya. Bagus Tapi banget. cara ngatasinya aja gimana? Iya, betul. Untuk yang pertama itu, kita harus saling memupuk kayak percaya diri ya. Kita kayak harus yakin gini, oh, saya ini bisa. Saya tuh pasti bisa gitu. Saat gak boleh lah kita tuh mikir kayak, oh ini nanti gimana ya, nanti kalau aku majunya itu jelek gimana, nanti kalau gak bagus hasilnya gimana. Yang pertama itu kalian tuh harus yakinlah bahwa kalian tuh bisa. Karena gini mungkin. Yang penting mau melakukan dulu ya. Betul. Masalah salah bener tuh belakangan. Belakangan. Ya, bener. Kalau saya sih gitu. Yang pertama ada keinginan pasti. Yang kedua itu kita harus mampu, kita tuh bisa. Ya, berarti salah kalau milih pasangan. Yang penting maju dulu. Salah bener nanti. Iya. Kayak gitu. Karena gini, kalau kita udah terbiasa untuk trial ya, kita mencoba terus, mungkin di awal kita gagal, tapi kita pasti akan tahu, oh gagalnya di mana ya, di sini. Untuk di kedua kali dan ketiga kali entah seterusnya, kita akan belajar. Aku dulu kemarin gagalnya di sini, miku terlalu gemeter, terlalu deket, akhirnya jatuh gitu. Mungkin aku ketemu orang nggak pede, kayak gimana gitu. Akhirnya kita Ya. akan terbiasa seperti itu. Setuju nggak ya kalau aku punya pendapat gini. Ketika kita tidak mencoba sesuatu, kita kan selalu punya pikiran, oh ini nanti akan begini. Itu ada prejudice, bener nggak? Betul sekali. Tanpa kita mencobanya, kita baru akan tahu. Sama kayak bisnis ya, contoh. Bisnis itu kan semua percaya dulu. Kita nggak pernah akan tahu tuh orang ya, sifatnya kayak gimana, nggak akan pernah tahu. Itu hanya prejudice kita aja. Oh dia orangnya gini, kata orang ya. Tapi ketika kita ketemu, baru kita akan tahu, oh ya emang orang ini bermasalah. Kalau nggak dicoba nggak ngerti, bener nggak? Betul. Ayo bener nggak? Iya. Jadi kayak kita ini bukan dukun gitu loh. Jadi kadang aku tuh nggak bisa ngerti sama orang-orang yang selalu berpikir, oh ya dia pasti begini, aku nggak maju. Nggak bisa kita ngomong kalau nggak dicoba. Makanya sekarang kan kalau ini aku mungkin share ya, kita bisa banyak dapat saudara dan teman dari bisnis. Jadi kebanyakan kalau kita ngajak saudara ke bisnis, banyak kita nggak jadi saudara. Karena di situ kita merasa trust kita dihianati. Kan biasanya begitu kan? Betul. Akhirnya hubungannya masalah duit, bisnis. Tapi kan ketika kita mengajak bisnis seseorang, kita nggak tahu nih orang ini seperti apa. Di situ malah ketemu kita, nih orang ini bener nih, karena ada buktinya, pembayaran lancar, komitmen waktu oke ya, kita jalan itu janjian ya oke ya. Di situ kan trustnya makin timbul. Akhirnya, gue cocok sama orang ini, jadi saudara. Malah biasanya begitu sih. Nah, setuju nggak kamu dengan masalah bahwa kalau kita tidak melangkah dulu, itu sebenarnya prejudice? Kalau saya pribadi ya, setuju banget. Karena memang betul, saat ini pun, saya ini udah ada nih, ayo bisnis ini. Tapi di rekan saya gak bisa melakukan itu. Akhirnya terjadi perdebatan, seperti itu. Ya. Jadi memang itu, kita juga ada yang tahu saat kita udah berbisnis dengan mereka, wah ternyata sifatnya seperti ini. Ya, betul. Pembayarannya lambat, jadi itu bisa jadi permusuhan juga. Karena kan ada orang itu yang cocok itu buat jadi teman, bukan jadi rekan bisnis. Iya, tapi bagiku gini, kalau aku sorry ya, kalau bagiku ya, kamu ngomong tadi, oh dia cocok cuma jadi teman. Tapi kamu tahu nggak sih, ketika kamu ada masalah dia ada nggak? Kan nggak ngerti kamu. Nanti ketika ada masalah, kamu baru akan tahu. Oh ya, dia tetap stay atau pergi. Jadi kan? sebenarnya kita agak ini ya, ngomongnya agak udah kemana-mana ya. Tapi maksudnya itu, ya itulah salah satu barrier
kita nggak mau mencoba. Intinya tuh masalah mencobanya ya. Aku ngomong garis bawahnya tuh di masalah mencoba ya. Karena sama juga, kalau kamu nggak mau nyoba ini podcast, kamu nggak akan tahu hasilnya. Iya, kurang lebih seperti itu, Ya. betul. Sama di public speaking, kita kalau tidak mencoba sekali saja, untuk selamanya kita akan takut untuk public speaking. Padahal kalau udah, ya aku sekarang kamu aku ajak podcast, menyenangkan nggak sih? Menyenangkan banget. Kadang ada orang takut ya, ini ngomong kayak produser kita dulu nggak bisa ngomong. Sekarang hobi dia podcast sama aku. Iya, itu bagus banget ya. Ya bagus, jadi menyenangkan, sebelum itu menyenangkan. Jadi memang itu guys, menurutku tuh semua hal tuh harus dicoba. Ya, kalau kita nggak ngerti, ya itulah bisnis. Bisnis Sama. is about risk ya. Kamu mau nggak taking risk-nya? Ya, taking risk untuk melangkah. Karena pasti ada risiko. Nggak kayak profesor-profesor ekonomi itu yang cuma ngomong teori doang, dia nggak mau terjun ke bisnis karena dia nggak mau ambil risikonya. Kan lebih bagus orang-orang yang kaki lima itu, Iya. dia sudah melakukan prinsip bisnis walaupun dia nggak belajar bisnis gitu loh. Ya iya nggak sih? Iya, Ya sama betul kayak kamu banget. sekarang mencoba, kamu nggak pernah podcast. Aku mau tanya. Belum. Loh, ini baru pertama kali aku podcast di ini ya. sini. Mungkin karena kamu ya udah nyalinya gede ya. Jadi kamu kesini ya enjoy aja ya gitu Enjoy ya. aja Ya sih. gitu ya. Karena kan yang pertama itu tekannya Reuni. ya, kita reuni gitu kan. Mungkin yang kedua, mungkin dari sini di luar sana ya yang menonton ini bisa motivasi kayak, ternyata dia yang umurnya baru muda gitu udah seberani ini. Ternyata dia nih yang ngomongnya nggak bisa pakai titik koma ini. Ngomong terus gak ada titiknya, gak ada komanya. Gitu, iya sih, bagus juga. Karena kan gini loh Kak ya, di luar sana itu banyak sebenarnya orang-orang yang udah memiliki banyak ilmu ya, tapi masih tetap insecure. Itu sebenarnya sih kendala masalah utama ya. masalah nyali aja ya. Iya betul. Nyali. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalian tuh insecure itu ada batasnya ya teman-teman ya. Insecure itu ada batasnya. Kalau dia insecure-nya saat dia memiliki baik gitu. Jadi kita kalau insecure tuh yang baik-baik aja. Wih dia tuh ternyata pinter banget ya, dia pinter ini. Kita insecure nih karena inilah. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan kayak, wah aku udah insecure nih, aku nggak bisa ngobrol depan umum. Kalian harus tekankan gini, aku bisa, dia bisa, aku juga harus bisa. Ya, Gitu. ya. Kalau kita dari awal udah ngomong nggak bisa, nggak bakal bisa. Betul. Jadi Itu dia udah bisa, mindset aja, aku mindset. harus bisa. Jadi gitu ya. Yakin aja lah, kalian semua itu bisa. Saya aja bisa kok. Dulu saya pertama kali tuh umur berapa sih? 19 tahun. Diremehin sama customer pernah sampai saya tuh nangis. Tapi ya saya selalu bilang saya bisa. Kalau soal kamu, aku percaya waktu aku masuk di travel itu, aku ngelihat ini anak masih muda ya, tapi dia pegang peranan yang sangat vital ya di sebuah perusahaan. Yang aku lihat semua itu banyak bergantung sama kamu gitu loh. Yang akhirnya ya mungkin gini, ada underestimate juga ya karena kamu yang masih muda ya, kamu yang disuruh-suruh terus ya. Tapi sebetulnya keuntungannya adalah kamu bisa menyelesaikan banyak persoalan. Itu yang betul. penting ya. Intinya kan hidup itu kan menyelesaikan persoalan. Kita setiap hari itu kan menghadapi persoalan, dan hidup itu intinya adalah prinsip bisnis juga sama, menyelesaikan persoalan customer. Yes, kayak pekerjaanku. Setiap hari aku menghadapi persoalan dan kerjaanku adalah menyelesaikan persoalan-persoalan mereka gitu loh. Tapi itu intinya. Kalau masalah duitnya berapa itu nanti ngikuti lah pasti. Iya pasti Ya. betul. Jadi itu juga nggak bisa kita ngomong kalau kamu ngomong di podcast misalkan. Apakah manfaatnya akan besok? Belum tentu. Bisa jadi. Itu kan kalau di marketing istilahnya A sama A aksen. An aksen betul, Ya. upselling terus, Ya, gitu yang penting nggak kan. usah mikirin hasilnya. Ya, yang penting lakuin terus. Karena hasil itu bisa besok, bisa 2 tahun lagi, bisa tetangganya yang ngambil, bisa saudaranya karena dia bercerita, kita nggak akan pernah tahu itu. Iya, Yang penting just keep doing, oke? Itu Oke. kalau dari aku ya. Ini kayak kuliah aja jadi. Iya, sama sih. Kalau untuk saya ya, pengalaman saat ini juga sama. Saya selalu melakukan itu. Mungkin memang hasilnya tidak kelihatan saat ini, hari ini, bahkan besok. Pasti ada lah kayak di bulan depan.
kita selalu upselling ya. Apalagi kalau untuk membisnis yang sudah memiliki sebuah produk, upselling terus saja. Ini loh produk saya ini. Nggak usah mikir Gitu. hasilnya. Iya. Pokoknya ya bagian nyerocos aja udah ya. Iya betul. Bener ya. Masalah hasil tiba-tiba ada nih dateng. kayak aku jujur aja ya. Pernah dapat klien dari Tangerang. Aku nggak kenal orangnya. Tiba-tiba dia nelpon. Nah itu aku dapat dari salah satu klienku yang di Malang. Dia cerita. Ya karena getuk tular mungkin ya. Dia cerita. Aku butuh orang IT begini. Akhirnya si orang ini telepon. Aku kaget. Ini siapa ini orang? Tahu nggak apa yang terjadi? Hari itu dia langsung percaya semua akun tuh aku boleh mengaksesnya ya untungnya ya aku bisa dipercaya dan akhirnya hari itu juga aku mendapat keuntungan. Kalau kamu satu hari dapat 600.000 kamu mau nggak? Mau Ya. dong. Tiba-tiba ditransfer Mau duitnya dong. 600.000 sama dia, itu aku mengerjakan hal yang menurutku tuh sepele ya. Jadi kita akan ketemu hal yang seperti itu apakah itu kebetulan? Enggak. Itu A dan A aksen tadi kan gitu betul. loh. A aksen yang kita dapatkan itu. Bayangkan kalau satu hari kita dapat 600.000 ya kali 30. Kali 30. Lumayan. Betul. Ya kan? Sama seperti kayak kita mempromosikan sebuah produk, juga sama tiap hari kita harus rajin-rajin share. Kita promosiin terus. Mungkin saat ini masih sepi. Nanti soon di bulan depan atau minggu depan kan siapa tahu ada tuh yang borong gitu kan. Ya, betul. Dan itu bukan kebetulan menurutku. Bukan, karena itu semua dari kerja kerasnya kita. Ya, karena kan betul. kita nggak patah semangat nih buat Betul. nge-share terus kayak Betul, gitu. ya benar sekali. Dan aku tuh merasakan manfaatnya dari podcast ini ya. Aku ngajak klienku podcast. Aku nunjukin hasil-hasil pekerjaanku. Dan itu untuk dealing sama customer berikutnya tuh sangat membantu banget. Dia akan melihat oh ya dia pekerjaan. Aku bikin konten ditambah udang contohnya, tahu kan? Tahu banget itu. Itu kan prosesnya. Saya ngikutin itu tambah udang. Itu kan proses. Jadi orang akan melihat, oh ya, ya jangan bayar murah saya dong. Ini prosesnya susah loh gitu loh. Ada angin, ada cuaca, ya, terus ada panas, ya terik matahari, jarak jauh ya. Itu yang kadang orang cuma ngelihat, oh ya, aku ngelihat CCTV misalnya cuma gini tok. Ya kayaknya prosesnya nggak tahu sesulit itu. Jadi itu sebenarnya ya itu tadi karena kita mau public speaking gitu ya. Iya Ya, betul. Karena podcast kita gitu. mau mencoba Ya, dengan podcast kan ya. sama dengan promosi ya. Betul. Ini nanti jadinya bahas bisnis karena memang Ya, public speaking memang. sendiri ada Related, very Ya, related betul. ya sama bisnis ya. Jadi sangat membantu banget. kalau dalam kamu bisnis. mau bisnismu maju, you have to do public speaking gitu loh. Oke. Iya kan? Betul Bener kan? banget itu. Jadi kalau kamu nggak mau public speaking berarti ya kamu meletakkan bisnismu di situ aja berarti. Jadi nggak berkembang ya, Ya. karena kita sendiri aja nggak mau speak up Ya. mengenai barang kita. Terus gimana orang mau menghargai produk kita kalau kita sendiri nggak menghargai produk kita sendiri, Iya. ya kan? Gitu. Bahkan orang mau beli aja ini apa, spesifikasinya apa Bener. kan? Apalagi nggak tahu, gitu. kayak aku ini kan nggak ada wujudnya. Ya wujudnya kan servis kan pelayanan kan gitu. Iya, Jadi jasa. memang harus banyak ngomong gitu loh dan banyak bukti-bukti gitu loh, ya kan? Jadi jangan janji-janji doang. Saya sekarang kita nggak butuh janji Ya, ya. jadi itu cara deal with barrier ya. Jadi kita nggak boleh harus mencoba ya. Harus mencoba. Dan Sekali gagal, bangkit lagi. mm-mm. Gagal lagi, bangkit lagi. Harus seperti itu ya. Ya, umur 24 guys, luar biasa. Ngomongnya udah kayak gini ya. Oke ya, terus apa sih harapan kamu hal ini secara personal ya? Hope and dream. Nah ini mungkin kita nggak boleh ya losing ini ya, hopes and dreams ya. Ini satu-satunya yang bikin kita kuat, bener nggak sih? Betul banget. Karena kan kita memiliki mimpi, Ya. kita ada harapan. Kalau udah losing hope, kita udah habis. Ya, kita serendah-rendahnya kita direndahin orang, kita hancur, tetap harus punya ini kan? Harus banget ya. Ini penting banget untuk membangun ya, membangun karakter dari diri kita sendiri gitu. Dan Jadi itu harus dijaga. bagus. From toxic people also. Bener nggak? Kalau yang toksik itu harus dijauhin ya. Nah ya makanya, ini kan makanya harus dijaga dari orang-orang toksik kan, supaya ini nggak diambil punya kita. Bener nggak? Betul banget, karena ini kan suatu karakter dari suatu individu ya. Jadi saat kita udah kuat, jadi
ini nih, saya Jangan maunya sampai orang-orang ini. sekitar melemahkan kita. Iya, nggak Bener boleh. kan? Sekalipun dijatuhkan berkali-kali pun harus tetap sama pendirian kita, gitu. Ya, yang gini. Keras kepala itu kan sifat yang buruk kata orang. Tapi ketika kita menempatkan di tempat yang tepat, contoh kita keras kepala dengan our hopes and dreams gitu ya. We are very stubborn sama ini, hopes and dreams ya. Itu perlu. Itu akan jadi bagus gitu loh. Bagus banget karena Ya. kan kita akan konsisten. Ya. Karena watak keras Ya. kepalanya kita akan konsisten ya. Ya, bukan keras kepala ketika klien minta A kita nggak kasih. Ya, enggak, Itu malah itu. kita. Jadi menurutku menempatkan fleksibilitasnya itu di pada saat kita melayani konsumen, bener ya? Ya, betul. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi Ya. hasilnya akan lebih bagus. Bahkan sifat pelit pun itu jadi berguna. Bener nggak sih? Berguna. Ketika kita dalam manipulasi ini Keuangan. internal ya, manipulasi kita sendiri ya. Ketika kita pelit, ya pelit dalam arti kita bener-bener hitung. Kita kalau berwirausaha kan harus begitu. Ya iya kalau nggak dihitung ya, kalau waktu- labanya nggak ada. Kalau waktu sodakoh nggak usah mikir, sodakoh betul. nggak Kalau- usah mikir. Tapi ketika kita menjalankan bisnis, we have to be. To be. Itu tadi apa itu? Pelit. Saving money ya. Saving money Jadi lebih ya. ke saving Ya. money. Tapi kamu percaya nggak? Ini ngomong hopes and dreams ya. Kamu hopes and dreams semua apa? Sekarang Kalau untuk mau saat cepat ini- nikah? Aduh semua juga mau. Oh, anak sing ngrungokno enggak ya sebelah? Gak apa-apa guys, menikah itu ibadah. Iya, betul banget itu ya. Kalau uangnya sudah ada. No. Itu hitung-hitungan manusia berarti. Ini aku Iya. ya. Kalau aku ya, ini ngomong nikah ya. Ikut jadi Orang menikah itu hitung-hitungannya langit. Nggak bisa kamu hitung-hitungan manusia. Karena ketika kalau di ajaran agama kita, menikah itu kamu dijamin rezekinya. Ya harus gitu sih. Ya, tapi kalau kamu menghitungnya seperti itu hitung-hitungan manusia. Saya nggak menghitung uangnya. Apa itu? Saya menghitung niatnya. Piro niatnya 10? 10 piro? 10 juta. Oh, udah Karena kan semua tergantung dari niatnya ya. Nah, berarti hopes and your dreams is getting married, okay? Oh, ya. As soon as possible ya. Oke. I'm listening. Hopes and dreams ya. Apa kalau untuk kerjaan apa? Kalau untuk kerjaan itu pastinya akan lebih baik lagi ya. Yang pertama saya selalu ingin semakin berkembang. Jadi yang berkembang di sini bukan berkembang banyak makan ya. bukan. Berkembang. Jadi berkembangnya itu yang pertama. Kalau ada ilmu baru, saya akan masih tetap mendengarkan ilmu-ilmu tersebut. Contohnya Ilmu saya- meringankan tubuh. Oh. Contohnya apa contohnya? Contohnya ilmu IT yang belum pernah saya miliki, itu saya udah diajari sama kakak. Oh, wis. Jadi saya terima kasih Berarti sekali. kamu bisa masuk ke router ya sekarang ya. 192.168.1.1.1 username password. Username password iya. Soalnya kan semua harus pakai enter spasi, nggak usah pakai mouse ya. Duh, itu kalau ngomongin sistem. Ya benar. Bener Ya banget. dulu kamu tak ajarin apa ya? Jaringan wifi ya. juga Jaringan ya? wifi. Ya, sama ya. Itu Sama. dia mau nerima dan dia bisa itu ya. Tapi nggak tahu masih ingat sekarang. Kalau masih ingat masih sih. Masih ya. Masih Cuman ingat. nggak diimplementasikan aja ya. Enggak, karena kan memang saya kalau mau informasikan itu kalau untuk itu kan masih belum di bidang yang saat ini seperti itu, Kak. Ya. Nah, aku ngomong hopes and dreams ya. Kalau aku ngomong kamu ya. Someday aku tuh pengen kerja sama kamu lagi. Wah, terima Itu kasih. salah satu my hopes and dreams karena bagiku ya ketemu kamu waktu pada di saat kerja jujur aja guys, dia ini salah satu orang yang paling profesional menurutku ya yang pernah aku temui, salah satu ya gitu ya. Salah satu. Ya, nggak usah Oh, terima kasih, nggak usah pujian banget merah-merah. itu ya. Iya. Aduh, merah ini nanti. Makanya pas kamu sempat losing jobs ya, kan sempet kan? Sempet kamu kan banget aku tawarkan ke mitra-mitra iniku. Iya. Karena aku banyak tahu banget. pada saat aku mau mempekerjakan kamu, no, ini masih underrated buat kalau aku meng-hire kamu itu underrated. Ada saatnya ketika kita bisa ya bisnis kita bagus ya, aku bisa kerja lagi sama kamu. Ya nggak harus jadi
nggak harus kerja sama aku, tapi jadi mitra bisnis is okay. Is okay banget. Ya, Saya gitu. kalau apalagi jadi mitra ya, ini udah banyak tawaran banget mitra-mitra gitu. Oke, aku akan menerima dengan mitra 10 dengan untuk lapang. pembangunan. Terus ya apa jadi mitra gimana? Mitra apa namanya, mitra hidup. Adalah, udah Oh, ada ya. yang Oh, oke. ajakin buat join banget bisnis gitu, udah. Ya sebetulnya guys, untuk jadi public speaker perusahaan kalian ini cocok, Halida ini cocok. Karena dia sales di mana-mana, jualan dia. Dia kalau ketemu orang jual. Itu yang penting tuh. Itu bagus banget gitu. Ya aku harap juga subscriber kita juga akan lebih banyak ya dengan ada Halida di sini. Oke Hal ya. Kan kamu bisa share ini Share terus dong, harus. Kan ini sekali seumur hidup. Mm-mm. Yang artinya kamu tetap bisa pakai kapanpun. Nah itu loh guys, yang kalian mungkin nggak pikir ya. Kalau kalian punya podcast, kalian punya materi yang untuk dipromosikan ya. Betul ya? Betul banget, karena kan kadang ada beberapa orang yang belum bertemu dengan kita ya, secara individu tuh face Ada yang to belum face, dengerin kita. bener. Tapi karena dengan adanya podcast, kita share aja. Itu sama kalau kita bikin lagu. Kita mungkin bosen nge-share lagu kita sendiri, tapi masih ada orang yang belum denger lagu kita. Iya, pasti. Jadi nggak boleh itu. bosen, itu harus continue gitu loh. Nah itu perbedaannya ya. Nah, oke ya, jadi hopes and dreams cepet nikah sama langsung guyu kamera gini. Cepet nikah sama tadi itu ya. Pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Karena kita itu tidak boleh merasa cukup ya. Kita selalu akan merasa kurang, apalagi sama ilmu. Ya, oke. Dan my hopes and dreams kamu udah dengar tadi ya? Iya. Ya, nggak usah GR tapi. Ya, terus ini ya, kamu kan masih muda menurutku, tapi mungkin aku masih ngeliat ya, ada beberapa orang yang umurnya di atas kamu, tapi cara berpikirnya jauh sama kamu. Maksudnya ada gap cara berpikirnya dalam menyikapi bisnis, pekerjaan itu. Nah, mungkin itu juga perlu kamu kasih inspirational message ya. Jadi bukan yang untuk yang lebih muda aja, yang lebih tua, yang pikirannya lebih muda dari kamu gitu. Ya, biar bisa lebih open ya. Mm-mm. Oke, jadi pesan dari saya, kini saatnya Anda semua untuk mencoba. Karena dalam mencoba itu kita akan mengalami suatu kegagalan, tapi akan berhasil. Kesandung. Harus kesandung sih ya. Betul, kita naik sepeda aja harus perlu jatuh ya. Betul. Biar bisa lebih lihai. Jalan kaki aja. Kita belajar jalan, jatuh dulu. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Terus yang pertama itu, kita nggak boleh untuk insecure ya. Insecure terlalu dalam, karena semua kita memiliki keunikan dan karakter masing-masing. Ya, yang kekuatannya tuh yang kita terus kita gali Kita terus gali, dan terus ya. diperbaiki ya. Di kekuatannya dikuatkan. Dikuatin Makin- lagi, Ya, betul. karena kita itu punya keunikan ya. Seperti saya sendiri, oh ini uniknya di sini, harus Ya, tetap yang nggak ada ditanam. titik komanya tuh tadi gitu. kalau ngomong. Nggak ada titik koma. Ya, jadi gitu ya. Terus apalagi hal yang bisa kamu kasih ini? Masa itu aja sih? Ada dong, ada banyak. Heeh. Ada banyak banget. Terus untuk yang kedua, kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Meskipun Oh, kita ya. nggak bisa, lakukan semua itu Ini yang ya. terbaik. Ini ya, Oh, do always your best. Oke. let God do the rest. Yes. Nah, pasrahnya tuh di situ, pasrah hasilnya. Tapi tetap usaha harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Bukan pasrah-pasrah aja ya. Iya, tetap harus usaha. Oh, ini harus saya perbaiki, usaha terus, Ya, terus. hasilnya gitu. terserah Belakangan. terserah Gusti Allah ya. Hmm. Ya gitu ya. Jadi setuju ya kayak gitu ya. Setuju banget. Sama dibarengin dengan berdoa. Ya itu tadi supaya let God do the rest itu. Kita berdoa biar Tuhan yang menentukan. Biar Ya. semuanya tuh lancar, Hmm. seperti itu. Ustaz doakan cepet nikah lah. Amin. Jadi gitu ya guys, luar biasa ya. Halida Diah Palupi. Pakai Y guys. Pakai Y ya, bukan pakai I. Halida Diah Palupi ya. Oke, Hal, aku thank you banget ya.
anak-anak ajakin reunian dong. Ya, Ayo pasti kita dong. makan-makan gimana gitu ya. Sama siapa? Fanny, Gea. Gea juga. Sama Mbak cantik yang di sebelah itu. Susah itu. Soalnya Angel, kakak ya. itu suka sama yang cantik-cantik ya. Siapa sih yang nggak suka? Habibi juga suka ya Bi. Oh ya, tit, ya, tit. Oh, istrimu nonton nggak ini? Tit. Oke Halia, thank you ya udah jauh-jauh ke sini ya guys. Ini jauh-jauh ke sini ya guys. Halida untuk personal branding ya ke sini dan ikut memberi inspirasi kita semua ya. Oke guys, jangan lupa ya subscribe Hype Techno, kemudian like, share, dan komen. Jangan lupa juga bunyikan notifikasinya ya guys, dan ikuti semua multi segmen yang ada di Hype Techno YouTube channel. Oke, thank you ya Halida ya. Ya, makasih Kak. Saya Anthony Skywalker bersama Halida akan undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke.